أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودود غير مقصود ويد الكرم والجود. Para bapak ibu jamaah solat subuh masjid kita tercinta, Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk solat subuh berjamaah di masjid kita dalam keadaan sehat walafiat. Para bapak ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang cukup penting untuk kita renungkan, kita pahami bersama dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ukhuwah kita di antara umat Islam untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Tema mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dalam bernegara dan juga di dalam berorganisasi. Marilah ma'asyiral muslimin, kita awali pertemuan kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, ikhwatal iman rahimakumullah, ada sebuah fenomena, sebuah situasi di mana hampir semua umat Islam mengetahui bahwa akhir-akhir ini ukhuwah kita mengalami sebuah kondisi di mana hanya sebatas komitmen. Ukhuwah kita masih dipertanyakan relevansinya. Kadang-kadang ukhuwah itu masih pada tahap lip service, hanya semacam pemanis bibir. Ukhuwah kita hanya pada tataran simbolis yang sulit direalisasikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebuah kondisi di mana seringkali kita jumpai di antara umat Islam ini masih sering berbeda pandangan, berbeda pemikiran, tetapi kemudian tidak mampu mengakomodir perbedaan-perbedaan yang memang secara syariah itu tidak dilarang, dan akhirnya terjebak pada satu kondisi di mana terjadi friksi perpecahan yang berujung terjadinya disharmonisasi kehidupan beragama di antara kita, yang dampaknya nanti akan berkembang menjadi disharmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa ukhuwah yang di masa lalu itu begitu indah, menggelora, memiliki vitalitas prima, yang Rasulullah, para sahabat, para tabi'in mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghadapi perbedaan, bagaimana kita mensikapi adanya cara pandang yang berbeda di antara kita, berubah menjadi sangat rentan, sangat tipis, mudah untuk saling diadu domba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya karena persoalan-persoalan yang sangat sederhana, hanya karena persoalan-persoalan teknis, hanya pada persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah, yang itu diperbolehkan di dalam agama, persoalan sepele,
umat Islam terkotak-kotak, terpecah-pecah. Bahkan di antara mereka saling menegasikan, saling mengklaim, kemudian saling menuduh, saling mencurigai. Dampaknya adalah di masyarakat terjadi pembelahan. Dampaknya terjadi perpecahan di antara organisasi-organisasi massa yang ada di dalam tubuh umat Islam. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ini perlu kita fahami dan menjadi renungan bagi kita semua. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang memang itu diperbolehkan, perbedaan yang tidak dilarang, perbedaan yang hukumnya tidak haram pada wilayah-wilayah furu'iyah, itu menjadi kita terbelah, terpecah, kemudian terkotak-kotak, saling menegasikan, saling menghina, saling menghujat, apalagi kemudian saling mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar, yang lain salah, yang lain sesat, yang lain tidak berdasarkan sunnah dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sangat tidak strategis, sangat potensial memecah, apalagi kemudian kerukunan kita begitu rentan seperti itu. Hanya karena beda afiliasi politik kemudian pisah masjid, hanya karena perbedaan organisasi massa kemudian membuat ormas tandingan, hanya karena persoalan-persoalan sepele kemudian pisah jam'iyah. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi karena persoalan-persoalan yang lebih serius, yang sifatnya lebih strategis, al-masail al-asyasiyah al-wataniyah, masalah-masalah penting strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, memberikan koridor kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, kata Allah, mereka bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbedaan pemikiran, perbedaan cara pandang, perbedaan perilaku, perbedaan ini manakala kita tetapkan, kita dudukkan pada posisi yang sesungguhnya, yang sebenarnya, akan menghadirkan rahmat. Al-ikhtilafu ummati rahmatun. Sesungguhnya perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umatku adalah sebuah rahmat, akan melahirkan rahmat. Karena dengan begitu akan muncul yang namanya kekayaan intelektual, kekayaan cara pandang, kekayaan paradigma, yang semuanya itu berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sepertinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Allah menyandingkan kata iman dengan kata ukhuwah. Allah merangkaikan iman dan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ada dua hal penting para bapak ibu saudara-saudara sekalian, ikhwatal iman rahimakumullah, yang dapat kita petik dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa kuat dan lemahnya ukhuwah
yang terjadi di antara kaum muslimin itu tergantung dari kadar keimanan yang dimilikinya. Kuat atau lemahnya ukhuwah tergantung dari kadar keimanan yang dimiliki oleh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan seorang muslim tidak bisa disebut memiliki keimanan yang kokoh, keimanan yang prima, keimanan yang paripurna jika sikap dan perilaku ukhuwah di antara kaum muslimin dengan temannya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan keluarganya, dengan sesama muslim itu buruk. Mereka tidak bisa disebut memiliki keimanan yang kokoh manakala ukhuwah di antara mereka itu tidak harmonis, manakala mereka sering bertikai, sering muncul friksi, sering berkonflik di antara mereka. Tapi anehnya dengan orang lain, dengan umat lain, justru mereka saling asih, saling asuh, saling bertoleransi. Sementara dengan saudara sendiri mereka menjaga jarak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebuah kondisi di mana kita harus segera benahi manakala kita menginginkan agar kita mampu mewujudkan, merajut ukhuwah di antara kita, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, terutama beragama. Bahwa sesungguhnya ada 3 koridor toleransi. Toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat beragama dengan antar umat beragama, dan yang ketiga adalah toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Ada 3 koridor ini. Yang pertama adalah toleransi antar umat beragama, agama satu dengan agama yang lain. Sesungguhnya ini tidak pernah muncul persoalan karena toleransi itu sebagian bagus. Yang kedua adalah toleransi intern umat beragama. Inilah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dengan tuduhan yang berbeda, dengan tuduhan Wahabi, dengan tuduhan Salafi, dengan tuduhan tradisionalis, dengan tuduhan rasionalis, dengan tuduhan kontekstualis, sehingga kemudian terjadi friksi di tengah-tengah kehidupan umat manusia, umat Islam, yang hanya perbedaan itu pada wilayah-wilayah furu'iyah yang diperbolehkan di dalam Islam. Ini sebuah kondisi yang sangat tidak menguntungkan, bahkan sering terjadi perebutan tempat ibadah di antara intern umat beragama, khususnya di dalam umat beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa dengan antar umat beragama dengan agama lain bisa toleransi dengan baik, tetapi dengan intern umat beragama yang sama-sama muslim, tetapi kemudian terjadi friksi yang begitu tajam karena perbedaan afiliasi, karena perbedaan cara pandang, karena perbedaan cara amaliyah, sehingga kemudian terjadi friksi itu, terjadi konflik itu yang tidak terhindarkan, dan ini dibawa ke masyarakat sehingga terjadi pembelahan di antara umat Islam, dan ini sangat tidak menguntungkan. Ma'asyiral muslimin, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, dengan kata lain, lemahnya ukhuwah adalah sebuah bukti di mana terjadi kelemahan iman. Iman yang kita miliki ini perlu kita kemudian kita pupuk, perlu kita tingkatkan kualitasnya, sehingga kemudian ukhuwahnya bisa berjalan dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Anas bin Malik radhiyallahu an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya
sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak beriman seseorang itu manakala dia tidak mampu mengekspresikan rasa cinta kepada saudaranya seiman, seagama, seakidah, dibandingkan dia mencintai dirinya sendiri. Ini sesuatu yang sangat dahsyat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, kita merawat penampilannya, setiap hari kita berhias, setiap hari kita kemudian merawat diri kita, memandikan, memotong kuku, merapikan rambut, memotongnya. Bagaimana kita merawat diri sendiri? Belum lagi era-era modern sekarang ini, ada yang melakukan manicure, pedicure, dengan mandi susu, mandi lulur dan lain sebagainya. Kita merawat, memanjakan diri kita sendiri. Apakah kemampuan kita untuk merawat diri kita seperti itu kemudian setara dengan bagaimana kita merawat kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita seiman, sebangsa, seagama, seakidah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini memberikan koridor kepada kita, memberikan dasar, memberikan guidance kepada kita bagaimana kita mewujudkan ukhuwah itu dengan baik. Kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 10 ini, beliau menyampaikan bahwa persaudaraan agama, persaudaraan berdasarkan akidah itu akan lebih kokoh, akan lebih kuat, akan lebih berdaya dibanding persaudaraan berdasarkan perspektif nasab, keturunan, ikatan darah. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Beliau menyampaikan reasoningnya adalah karena persaudaraan nasab akan terputus dengan perbedaan agama, dengan perbedaan akidah. Namun sebaliknya persaudaraan berdasarkan perspektif agama, berdasarkan perspektif akidah, berdasarkan perspektif keimanan tidak akan pernah putus oleh perbedaan nasab. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah, yang kedua, bahwa ukhuwah merupakan bagian utuh, bahwa ukhuwah itu adalah bagian dari konsekuensi keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Seorang muslim tidak bisa kemudian membangun kesolehan pribadinya, tidak bisa membangun kebaikan dirinya, tidak bisa hanya membangun kesalehan keluarganya sendiri, tetapi kemudian melupakan kesalehan sosial, kesalehan saudara-saudaranya seiman, seagama, seakidah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesalehan individu harus diikuti dengan kesalehan sosial. Ini adalah konsekuensi dari keimanan yang kita miliki. Ini adalah konsekuensi bagaimana kemudian mewujudkan ukhuwah yang baik. Kesalehan individu, diri pribadi, keluarga harus diikuti dengan kesalehan sosial, masyarakat, lingkungan, bangsa dan negaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ukhuwah merupakan bagian utuh dari konsekuensi keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu indah
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang persaudaraan, tentang ukhuwah di antara sesama muslim ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa ukhuwah sesama muslim itu adalah seperti satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza istaka minhu aduwwun tada'a syairul jasadi bis sahri wal humma. Rasulullah memberikan perumpamaan, Rasulullah membuat analogi, permisalan, membuat tamsil bahwa perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kecintaannya, di dalam kasih sayang dan solidaritas di antara mereka, kamasalil jasadi, seperti satu tubuh, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza staka minhu udwun, jika salah satu anggota tubuh itu sakit dan dia mengeluh, maka seluruh jasad akan merasa tidak nyaman dan dia tidak bisa tidur, dia merasakan demam. Ini tamsil yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ukhuwah di antara kaum muslimin, seperti satu tubuh, kal jasadil wahid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kini umat Islam dibuat tidak berdaya di berbagai belahan dunia. Ukhuwah kita justru sangat rentan dan tipis sekali. Terjadi friksi, terjadi konflik, perang saudara di antara umat Islam di Syria, di Libya, di Irak, di Afghanistan, bahkan di Yaman. Juga terjadi genosida yang dilakukan oleh Myanmar. Muslim Uyghur mengalami hal yang sama. Terjadi penjajahan terhadap Palestina. Tapi seolah-olah kita tidak mampu untuk berbuat banyak untuk menghentikan semua itu. Ini kondisi yang terjadi. Bagaimana kemudian tamsil yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW seperti satu tubuh itu? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tugas berat di depan kita bagaimana mewujudkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan berdasarkan akidah Islam ini, agar kita mampu merasakan, agar kita memiliki empati dan simpati terhadap sesuatu yang dialami oleh saudara-saudara kita, baik di dalam negeri maupun di belahan dunia yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi di sisi lain kita malah sibuk dengan perpecahan dan kemudian saling menjatuhkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Fanatisme, asobiyah semakin mengental, baik itu berdasarkan suku, berdasarkan afiliasi politik, berdasarkan keormasan, berdasarkan paradigma yang diyakini yang paling benar dan kemudian menyalahkan pihak-pihak yang lain, walaupun perbedaan pada wilayah-wilayah furu'iyah yang diperbolehkan di dalam agama. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tamsil bahwa ukhuwah di antara kaum muslimin seperti satu bangunan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan, kata Rasulullah. Yasuddu ba'duhum ba'dha, satu sama lain saling menguatkan. Kita tahu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, di antara kita makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah menjadi khalifah di bumi ini, tidak ada satupun yang sempurna. Kita memiliki kekurangan,
kita juga memiliki kelebihan di bidang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, idealnya, harusnya kekurangan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita, walaupun berbeda afiliasi, walaupun berbeda ormas, walaupun berbeda amaliyah ibadahnya, walaupun berbeda cara pandangnya terhadap persoalan-persoalan tertentu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, mestinya kita saling menutupi kekurangan itu. Mestinya kita saling membackup, mestinya kita saling melindungi, mestinya kita saling mengingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah. Saling berwasiat tentang kebenaran, saling berwasiat tentang kesabaran, dan saling berwasiat tentang kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yasuddu ba'dahum sa'adha. Kelebihan kita untuk menutupi kekurangan mereka. Kekurangan mereka harus kita tutupi, dan kita bangun kebersamaan untuk menutupi kekurangan itu. Inilah yang kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW diibaratkan bahwa orang-orang yang beriman itu seperti bangunan yang kokoh, yang masing-masing saling menopang. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, yang ketiga, Rasulullah SAW mengibaratkan bahwa orang mukmin itu seperti satu pohon. Masalul mu'mini kamasalis zar'i la tazalur rihu tufinuhu wa la yazalul mu'minu yusibuhul bala. Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti tanaman, kata Rasulullah. Angin menerpanya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan. Seorang mukmin senantiasa mengalami hambatan, mengalami gangguan, mengalami fitnah. Sedangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perumpamaan orang munafik itu seperti pohon yang kuat, tidak pernah digoyangkan oleh angin, sampai Allah kemudian menjadikan mereka tumbang. Mereka seperti pohon yang kokoh sampai kemudian ia ditebang sehingga kemudian tumbang. Inilah yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang muslim itu seperti pohon yang kemudian ditiup dari kiri ke kanan, diterpa fitnah, diterpa gangguan, diterpa bencana, diterpa cobaan. Bagaimana kemudian menghadapi semua ini? Hendaklah kita bersatu padu untuk menghadapi terpaan angin itu, cobaan itu, goncangan itu, sehingga kita kuat sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada juga permisalan yang diberikan Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang mukmin. Al mu'minu miraatul, al mu'minu miratu akhihi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Al mu'minu miratu akhihi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Jika dia melihat satu aib terjadi pada diri saudaranya, maka dia memperbaikinya, maka dia menutupinya, maka dia melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki cermin itu sehingga kemudian menjadi lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manakala ada aib di saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, kaum muslimin, jangan lantas kemudian diekspos, apalagi diekspos di media sosial, yang itu akan diketahui oleh umat manusia di seluruh dunia.
Dan ini justru akan memperparah kelemahan-kelemahan itu. Bisa jadi dieksploitasi untuk kemudian semakin melemahkan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita kemudian menutupi kelemahan itu dan memperbaiki kelemahan itu. Inilah Rasulullah SAW memberikan tamsil bahwa orang mukmin itu seperti cermin terhadap saudaranya. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah memberikan permisalan bahwa seorang mukmin itu seperti lebah. Masalul mu'minina masalun nahlah. Masalul mu'minina masalun nihla. In akalat tayyiban, wa in wadu'at tayyiban, wa in waqa'at ala 'udi syajarin lam taksirhu. Perumpamaan seorang mukmin, kata Rasulullah, itu seperti lebah. Apabila ia makan, maka ia akan memakan sesuatu yang baik, yang thayyib, yang halal, yang thayyib. Beda halal dengan thayyib itu adalah, thayyib itu layak untuk kemudian dikonsumsi, menyehatkan, menyegarkan, dan memperbaiki tubuh. Kalau halal itu kelayakan dikonsumsi berdasarkan perspektif ajaran agama. Apakah ini sesuatu yang masuk kategori yang haram ataupun masuk dalam kategori yang halal? Bagaimana cara melihat ketayyiban itu? Di Indonesia sudah ada lembaga yang namanya BP POM, yang kemudian tugasnya adalah memverifikasi sebuah produk makanan, obat-obatan, kosmetika dan lain sebagainya, apakah layak dikonsumsi, baik, thayyib, itu adalah BP POM. Sementara untuk kehalalannya, maka ada lembaga yang namanya LPPOM, yang hari ini kemudian ada BPJPH yang memastikan bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan itu halal atau tidak berdasarkan syariat, dan nanti diteliti secara kandungannya, secara administratifnya, apakah mengandung hal-hal yang diharamkan di dalam Islam atau tidak. Kemudian dikeluarkan sertifikasinya setelah dikaji oleh majelis ulama di komisi fatwa. Setelah terbukti tidak mengandung hal-hal yang sifatnya haram, maka akan mendapatkan rekomendasi untuk dikeluarkan fatwanya, untuk mendapatkan rekomendasi agar dikeluarkan sertifikat halalnya yang nanti dilabelisasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang mukmin itu ibaratnya adalah seekor lebah. Kalau dia mencari makanan, dia mengkonsumsi, itu mengkonsumsi yang baik dan halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan jika dia mengeluarkan sesuatu, ia pun akan mengeluarkan sesuatu yang baik, menghasilkan madu, menghasilkan propolis yang baik, yang kemudian bermanfaat, yang bisa memperbaiki tubuh seseorang yang mengkonsumsinya. Itu lebah. Begitu juga orang mukmin, apa yang diputuskan, apa yang dikreasikan, hasil ikhtiarnya, itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan jika ia hinggap pada sebuah dahan untuk menghisap madu, maka dia tidak mematahkannya. Begitu juga orang mukmin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia hidup di mana saja, dia tinggal di mana saja, dia berinteraksi dengan siapa saja, maka dia berinteraksi dengan baik. Dia tidak merusak lingkungan, dia tidak merusak persahabatan, dia tidak merusak bangsa, dan dia tidak merusak negara, dia tidak merusak apapun, justru melahirkan kemanfaatan.
Inilah karakter mukmin. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mengatakan, menuduh bahwa umat Islam ini membahayakan bagi negara, patut kita tanya. Ada pertanyaan besar. Ini sesuatu yang ahistoris. Sejak Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in hingga hari ini, umat Islam senantiasa melakukan perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika umat Islam dituduh anti Pancasila, sesungguhnya Pancasila itu adalah hasil karya kaum muslimin. Ketika umat Islam dituduh anti NKRI, istilah NKRI itu adalah istilah yang dibuat oleh kaum muslimin. Di dalam wasi integralnya Pak Muhammad Nasir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah karakter orang-orang mukmin. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang mukmin itu seperti kurma. Masalul mu'min masalun nahla, ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Apapun yang engkau ambil dari pohon kurma itu pasti dia akan bermanfaat. Buahnya ketika masih muda manfaat, setengah tua manfaat, sudah tua siap konsumsi manfaat, kayunya manfaat. Semua yang ada di pohon kurma itu sangat-sangat bermanfaat. Inilah para bapak ibu saudara-saudara sekalian, perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan orang-orang yang beriman. Selayaknya orang-orang yang beriman ini menjadi peneguh eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia yang diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh para habaib, para ulama, para masyayikh, para santri dan kaum muslimin di seluruh Indonesia ini. Oleh karena itu kita harus menjaganya dan kita mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang konstruktif, manfaat, dan kita jadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini negara yang menyemaikan kedamaian, negara yang menyampaikan syariat Islam di bumi tercinta Republik Indonesia ini. Karena sesungguhnya Indonesia ini adalah sebuah negara yang didirikan berdasarkan pilar-pilar syariah. Mudah-mudahan para bapak ibu saudara-saudara sekalian, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu bersikap yang adil, bersikap jujur, menjadikan diri kita mampu menjadi orang yang beriman dan bertakwa secara paripurna, mampu wujudkan ukhuwah Islamiyah secara paripurna. Dan marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكر حمد الناعم حمد يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتح افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود غير مجود ويا ذا القلب والجود اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحبب به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ويرحمنا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.